Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, damai di hati. Di malam hari ini dalam sukacita bersama Jemaat Gemim Karisma Buha dari kolom 1 hingga kolom 17, kita akan ada dalam persekutuan ibadah kolom. Oleh karena itu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita dalam persekutuan di malam hari ini. Marilah kita berdiri dan memuliakan Tuhan dengan kita menyanyi dalam Kidung Jemaat nomor 13, Allah Bapa Tuhan. Kita tabiskan ibadah ini. Di tempat ini kita berkumpul untuk bersekutu, memuji dan memuliakan namanya, dan di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ibadah ini ditabiskan. Amin. Tuhan menyertai saudara-saudara. Mari kita menyanyi Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Jemaat dipersilakan duduk. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita. Kita mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkau yang telah berkorban bagi kami sekalian. Sungguh besar akan cinta kasih-Mu. Namun ya Bapa di surga, kehidupan yang kami jalani saat ini
Seringkali kami menyakiti hati-Mu. Kami bersalah, kami berdosa kepadamu dalam hati dan pikiran kami, bahkan dalam segala perbuatan yang kami lakukan. Engkau mengetahui setiap kehidupan kami, dan karena itu di saat ini masing-masing pribadi kami datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus, mengaku setiap kesalahan dan dosa, dan memohon pengampunan untuk kiranya ada dalam kehidupan kami. Ampuni kami ya Tuhan, kasihanilah kami menurut kasih setia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa kepada tiap-tiap orang yang dengan tulus ikhlas mengaku dosanya di hadapan Allah. Nats pemberitaan anugerah Allah dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita angkat pujian dalam Kidung Jemaat nomor 40, Ajaib Benar. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku, ku hilang tak bercela, olehnya ku sembuh. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan. Di malam hari yang indah ini, Tuhan memperkenankan kami untuk ada dalam persekutuan ibadah kolom. Walaupun sampai pada saat ini masih dilaksanakan di rumah kami masing-masing, bersama dengan keluarga kami masing-masing. Dan saat ini ya Tuhan, kami akan mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk membaca merenungkan firman-Mu. Tuhan berkati, Tuhan layakan kami. Berikanlah kami hikmat untuk benar-benar memahami setiap kebenaran firman-Mu yang akan kami baca dan kami renungkan di saat ini. Biarlah firman-Mu akan menjadi nakoda dalam kehidupan kami, dalam menjalani perjalanan kehidupan ini, untuk benar-benar selalu bertumbuh berbuah, untuk selalu melakukan akan segala kehendak-Mu. Ya Bapa di surga, berfirmanlah karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Firman Tuhan kita di saat ini terdapat dalam kitab Markus pasal yang keempat, ayat 35 hingga ayat yang ke-41. Pembacaan kita di minggu yang berjalan ini, Markus pasal 4, ayat 35 hingga ayat yang ke-41. Dengan perikop, angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyebur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?"
Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, alam kadang dipakai oleh Tuhan menjadi salah satu alat untuk menyatakan dirinya atau menyatakan akan kuasanya. Begitu pula dalam kehidupan orang percaya, badai selalu menemani kita dalam segala aktivitas, kerja, usaha, bahkan pun dalam tugas dan pelayanan kita. Badai kehidupan merupakan alat Tuhan untuk menguji arti sebuah ketaatan dan kepercayaan manusia kepada Tuhan. Dan bacaan kita di saat ini menceritakan setelah Yesus mengajar di Galilea, pada waktu hari sudah petang, Yesus mengajak murid-muridnya untuk menyeberang melewati danau Galilea. Pada saat mereka sudah ada di dalam perahu di danau itu, di ayat yang ke-37 dikatakan, mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Badai yang sangat kencang dan hebat itu membuat para murid-murid merasa takut. Padahal sebagian dari murid-murid Yesus adalah seorang nelayan yang sangat berpengalaman dan orang-orang sudah terbiasa di laut dan mereka tentunya sudah tahu bahwa badai dan taufan bisa datang kapan saja. Akan tetapi kali ini dalam badai yang sangat dahsyat membuat para murid-murid ini benar-benar dihadapi dengan rasa ketakutan dan juga rasa kekhawatiran. Walaupun Yesus ada bersama-sama dengan mereka, para murid masih merasakan ketakutan dan merasa kekhawatiran. Mungkin kalau Yesus bangun, mereka bisa merasakan ada Yesus bersama. Tetapi kenyataannya Yesus sedang tidur dan mereka menganggap bahwa Yesus tidak memperdulikan mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, begitu pula akan kehidupan kita. Selama kaki ini masih meminjak bumi, kita pun tidak akan luput dari terpaan berbagai kehidupan. Apalagi sampai pada saat ini, kita masih dihinggapi dalam masa pandemi COVID-19 yang membuat ada ketakutan dan juga ada kekhawatiran. Satu hal yang bisa kita lakukan atau yang bisa menjadi contoh dalam kehidupan ini, seperti para murid-murid yang ada di saat itu dalam perahu bersama dengan Yesus. Tindakan yang mereka lakukan adalah membangunkan Yesus. Jika engkau mencari Tuhan, maka engkau tidak akan binasa. Sehingga di ayat yang ke-38, mereka katakan, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Mereka melakukan hal-hal yang benar, yaitu mengajak Yesus terlibat dalam persoalan dan tetap percaya kepada Tuhan, dan Tuhan Yesus pun bangun. Kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, sewaktu-waktu diperhadapkan dengan terpaan badai, yakni dengan segala berbagai persoalan, tantangan, atau kesulitan hidup yang mengancam, bahkan yang dapat membawa petaka dalam kehidupan kita. Tuhan tidak membawa para murid-murid bertolak ke seberang hanya untuk binasa. Tuhan juga tidak membawa kita sejauh ini hanya untuk gagal. Tetapi Ia selalu peduli tentang persoalan kehidupan kita. Nantikanlah Tuhan untuk ada dan mengubah situasi. Nantikanlah juga Tuhan dalam kemurahannya bagi kita. Dan di ayat yang ke-39 dikatakan, Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda
dan danau itu menjadi teduh sekali. Tentunya Bapak Ibu Saudara, Tuhan pun ingin mengubah ujian kita menjadi kesaksian. Inilah yang menjadi pesan Tuhan bagi kita, bahwa dalam keadaan apapun, di tengah gelombang badai sekalipun, tetaplah kenali keberadaan Tuhan. Tetaplah memandang kepadanya dan perhatikan cara Ia bekerja, sebab Tuhan Maha Tahu dan Ia memahami akan keberadaan kehidupan kita. Jangan mudah putus asa dan patah semangat, teruslah berharap kepadanya. Kita pun pasti sanggup melewati semuanya dan mampu berkata, "Ku kan berdiri di tengah badai, dengan kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun, ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang hidupku." Kiranya Bapak Ibu Saudara, kita akan selalu benar-benar dikuatkan, diberikan ketabahan dalam segala badai apapun, karena kita tahu bersama Yesuslah yang akan menjadi jurumudi nakoda dalam kehidupan keluarga, kerja, usaha, bahkan apapun yang menjadi pergumulan tantangan kehidupan kita masing-masing. Bawalah semuanya itu kepada Tuhan, karena Tuhan Maha Tahu dan Ia selalu memahami keberadaan kehidupan kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita membawa persembahan kita, dan sambil membawa persembahan, mari kita menyanyi Yesus Jurumudiku. Yesus, aku cinta padamu. Hidupku ada dalam tanganmu. Ku selalu berdoa, ku selalu meminta Engkau menjawab doaku. Puji, ku sembah Kau selalu dalam kesusahan, dalam kelimpahan. Yesus segalanya bagiku. Badai dan gelombang menerpa kapalku, Yesus Yesus menopang hidupku. Mari kita berdoa. Allah pencipta langit dan bumi, dan yang menganugerahkan nafas kehidupan, kekuatan dan kesehatan bagi kami. Kami bersyukur ya Tuhan Allah, karena kami diperkenankan lagi untuk menikmati alam yang Kau ciptakan dengan segala berbagai macam keindahannya. Kami bersyukur pula Engkau juga yang telah menyertai, memberkati kehidupan kami hari demi hari, sehingga selalu merasakan setiap kemurahan dan kasih-Mu dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Kami pula bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, ketika kami boleh beraktivitas, melakukan apa yang sudah menjadi tanggung jawab untuk kami kerjakan, sehingga semuanya itu ada dalam kendali-Mu ya Tuhan. Kami meyakini ya Bapa di surga, semua adalah anugerah dan kasih sayang-Mu yang Kau curahkan bagi kami, dan kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kesempatan yang Kau berikan, waktu buat kami untuk memeriksa kehidupan kami lewat firman-Mu yang boleh kami baca dan kami renungkan.
Mampukanlah kami untuk dapat mempraktekannya dalam setiap langkah kehidupan kami, dimanapun kami pergi dan berada. Firman-Mu yang akan menjadi panduan dan suluh dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Dan kami yang tetap senantiasa selalu meminta tuntunan kasih setia-Mu dalam perjuangan kehidupan keluarga kami masing-masing, di tengah-tengah jemaat Gemim Karisma Buha secara khusus di kolom 1 hingga kolom 17, dalam setiap harapan dan kerinduan kami, seisi anggota keluarga kami, agar kiranya berkat-Mu selalu melimpah lewat kekuatan, kesehatan, dan kemampuan kami. Tolonglah juga kami ya Tuhan, dalam segala berbagai gumul penderitaan maupun dalam sukacita, agar kiranya selalu nama-Mu yang kami puji dan juga yang kami sembah. Kami juga tetap senantiasa selalu ada dalam topangan bersama bagi saudara-saudara kami yang saat ini ada dalam pergumulan sakit, yang ada dalam pemulihan. Kami tetap senantiasa mendoakan Bapak Alben Napitu, Bapak Hengki Manugan, Ibu Magdalena Domis, Ibu Yoko Pua, Bapak Stanley Kindangin, Ibu Elizabeth Cakra, Ibu Agnes Maitulung, Bapak Celsius Manumpil, Oma Beatrix Papenta, Oma Isya Rambi, Agnes Tahulending, Ibu Meis Kelangi, Ibu Emma Viva Rumerung Tamboto, Ibu Erna Sarayar, Ibu Yuliana Lomboan, Ibu Helena Lahi, Bapak Daud Iring, Stephen Lumi, Aida Leda Runtu, Ibu Silvani Raung Loloang, Bapak Ramnus Yakobs, Ibu Milka Kaau, Bapak Ruben Bontong, Saudara Yefta Tauran, dan Bapak Christopher Mamuko. Kiranya setiap kerinduan harapan mereka ya Tuhan, untuk benar-benar menikmati pemulihan dan kesembuhan, semuanya itu kami taruhkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih, karena kami yakin bagi Tuhan tidak ada yang mustahil untuk mereka benar-benar merasakan kesembuhan yang sungguh sempurna yang berasal daripada Tuhan Allah sendiri. Kami juga boleh bersyukur bersama dengan keluarga-keluarga, pribadi-pribadi yang boleh menikmati akan setiap ucapan syukur yang berasal daripada Tuhan lewat berkat, lewat ketambahan usia yang mereka boleh nikmati, baik Bapak Nelson Sangadi, Bapak Valdi Telap, Ibu Neti Karur, Bapak Randi Manumpil, Franklin Tuera, Bapak Ever Sumondak, Bapak Audi Oro, Cynthia Dohali, Ibu Rahel Madero, Ibu Regina Mailensun, Ibu Jennifer Mogi, Novaldi Ngala, keluarga Sumondak Tampi, Brian Tatumpe, Natasha Lukas, Bapak Ferry Kaeng, Romual Napitu, keluarga Kindangin Masengi. Biarlah sukacita yang mereka boleh alami ya Tuhan, itu benar-benar mereka akan selalu memuji kebesaran nama-Mu, atas berkat yang benar-benar selalu mereka nikmati, lewat pemeliharaan dan tuntunan Tuhan, yang selalu menyertai kehidupan keluarga-keluarga yang boleh bersukacita. Ya Bapa di surga, terima kasih ketika kami boleh memberikan persembahan di malam hari ini. Tuhan berkati, Tuhan kuduskan, biarlah persembahan yang boleh kami berikan, itu benar-benar kami boleh pakai dalam setiap pelayanan kami. Dan kami juga yang tetap senantiasa berdoa kepadamu ya Tuhan, berkatilah juga pelayanan kami di tengah-tengah jemaat Gemim Karisma Buha, kolom 1 hingga kolom 17, memberkati badan pekerja majelis jemaat, seluruh pelayan khusus, Syamahas Penatua, para pendeta, komisi kerja, komisi Bipra, kostor, pegawai gereja, seluruh kepanitiaan yang ada, tim multimedia, tetap senantiasa diberkati oleh Tuhan dalam segala kerja pelayanan yang kami lakukan. Bahkan kami tetap senantiasa juga berdoa, mendoakan keluarga kami, mendoakan saudara-saudara kami, agar kiranya kami selalu dibungkus dengan kasih Allah Sang Pencipta, sehingga kami juga akan selalu terhindar dari pandemi yang ada di saat ini. Berdoa juga untuk bangsa kami, pemimpin kami, diberikanlah selalu hikmat dalam tanggung jawab mereka dalam menghadapi juga pandemi COVID-19 ini. Ya Bapa yang penuh cinta kasih,
Inilah yang menjadi doa permohonan dan syukur kami kepadamu. Dengarkanlah ya Tuhan dalam doa yang juga kami akan panjatkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Diundang kita sekalian berdiri. Mari kita angkat pujian, Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia Yesus Kristus, Tuhan kita, menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. 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 Dipersilakan duduk. Demikianlah ibadah kolom kita di malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Damai di hati,